المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته ساداتنا أولياء إلى إلى مكان وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأنوارهم خصوصا سيد الشيخ جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي وإلى مشايخنا في الدين علمائنا مفسرين المعتبرين وجميع طلبة وطالبات معهد التوحيد جati suka syai'un lillah lahum minal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri tamil lisani yafqahu. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'ami utawi saben-saben panganan kana ono ya kullu ta'ami ku hillan halal halalan tegese halal li bani Israila kedue bani Israil illama kejaba kullu ta'am harrama kang ngaramake sapa Israilu bani Israil. Yakubu tegese Yakub Nabi Yakub ala nafsi ing atase awak dhewe ni Yakub wa huwa utawi maharoma iku al ibilu unta lama hasala ing dalem semangsane hasil lalu kedue Yakub apa arqun nisa lara anggota lara otote ngene lara otote anggota bil fathi kelawan di fathah huruf aine wal qasri lan diwaca qasar. Ana zara mangko nadar sapa Nabi Yakub insyafa lamun waras sapa Yakub la yakulu monggo ora bakal mangan sapa Yakub ing luhumal ibil fahurima monggo dan haramake alaihi ing atase Bani Israil min qabli an tunazzala ing dalem sedurunge den turunake apa Taurat kitab Taurat. Adzalika ta mengkono temurun iku ba'da Ibrahim ing dalem sause
Nabi Ibrahim. Walam takun lan ora ana apa ibil iku ala ahdihi ing atase zaman Nabi Ibrahim iku haram kama za'amu kaya oleh padha nyono sapa Yahudi lan Nasrani. Ul dawuh sira Muhammad lahu marang Yahudi lan Nasrani, faktu padha teka sira kabeh Taurat kelawan kitab Taurat, fatluha maca sira ha ing Taurat ditubayina supaya dadi pertela apa sitku kaulihim benere ucapane apa sitku kaulikum benere ucapane sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh kusadikina wong kang temen fihi ing dalem kaul Pabu itu mongko bingung sapa Yahudi lan Nasrani walam ya'tu lan ora padha nekani sapa Yahudi Nasrani dia kelawan Taurat. Ola dawuh sapa Gusti Allah taala ilahuna wallahu a'lam. Diwaca bareng-bareng. Surat Ali Imran ayat 91 dan 92. A'udzu billahi pada pembahasan yang lalu kemarin sudah kita kaji tentang kecaman Allah bagi orang-orang yang sudah diberi hidayah, sudah diberi anugerah, malah kufur dengan pemberian Allah yang besar itu. Orang yang sudah dikasih iman kok malah milih jalan keluar dari atau murtad ya. Itu Allah melaknati. Tidak cuma Allah saja yang melaknati, siapa aja kemarin? Terus ayatnya piye? Ulaika bagi orang-orang yang mengganti keimanan mereka dengan kekufuran ya. Dulu ketika Nabi wafat itu banyak orang-orang yang model seperti itu karena mereka itu terlalu fanatik karo Kanjeng Nabi ya. Jadi orang kalau cintanya itu berlebihan, menganggap Nabi itu lebih dari manusia, yaitu akhirnya ketika Nabi wafat, dikira Nabi itu nggak bisa wafat. Ya. Dulu ketika Nabi wafat itu banyak sing kufur, akeh sing murtad. Umat Islam ketika Nabi wafat itu banyak yang murtad. Jadi di masa Sayyidina Abu Bakar itu dulu beliau itu memerangi orang murtad, memerangi orang yang meninggal ada jamaah yang membangkang mengatakan zakat itu bukan rukun Islam, zakat tidak wajib.
Ada juga orang yang murtad terus ngaku-ngaku menjadi nabi siapa itu? Apa jenenge? Apa? Musailamah Al-Kadzab. Sampai bikin Al-Quran versi baru. Kalau di Al-Quran ada surat Al-Fil, apa? Dia juga punya surat Al-Fil, tapi isinya lucu. Al-Fil anfuhu tawil, apa? Anfuhu tawil. Gajah itu belalainya panjang, telinganya lebar, tapi pakai bahasa Arab. Badannya besar. Dia juga punya ayat surat judulnya Tifda. Apa? Apa artinya Tifda? Kodok apa? Ya Tifta'in Naki utanakin. Itu ayatnya Musailamah. Wahai dua kodok yang kerjaannya lompat sana lompat sini. Jadi mereka bikin Al-Quran tapi nggak tahu artinya jelas. Yang penting ujungnya kayak Al-Quran. Al-Quran itu kan indah, ujungnya itu selalu di model sama. Alam nasroh laka sadr wa wada'na anka wiz. Rok semua itu. A'lamun mun semua. Sodikin belakangnya dikin alamin semua. Nah itu yang ditiru itu cuma ujungnya tok, tapi artinya orang jelas gak dipikir. Ya. Tapi Al-Quran ini artinya mengandung makna yang dalam, tidak sekedar bermakna mutiara dan hikmah, lebih dari itu. Ya itu banyak terjadi orang-orang gak cuma zamannya Rasulullah saja. Di zaman sekarang ini juga banyak wong sing tergiur gara-gara duwe tonggo wong Kristen. Ben minggu dikai sembako, dikai beras, dikai lengo. Akhirnya imane ditukar karo lengo. Imane sing dipupuk tekok cilik ternyata tergerus dengan sekilo beras. Ono apa ora? Ada seperti itu. Jadi lebih memilih sembako daripada hidayah iman. Ya. Kalau ada orang seperti itu, ya ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi. Orang Gusti Allah tok sing ngelaknat. Ya. Malaikat ya melu nglaknat, manungsa ya melu ngomongi. Tanggane melu omong-omong, melu membuli, ya ora. Nek sing jenenge manungsa paling seneng lek rasan-rasan, paling seneng lek ngilok-ngilokno iku. Wis manungsa paling terdepan. Manungsa iku hobine iku melaknat iku wis hobine malahan. Malaikat juga seperti itu. Dulu itu ada Fir'aun. Fir'aun itu ketika mau dicabut rohnya, ketika dia melewati bentangan laut merah yang terbelah karena mukjizatnya Nabi Musa, dia ikut. Setelah Nabi Musa dan golongannya dan umatnya itu selesai, sementara rombongannya masih di belakang, Allah itu menyatukan kembali laut merah, Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar itu laut merah, letaknya itu antara dua benua Asia dan benua apa? Pernah belajar IPS gak? Pernah ini ada keterangan laut merah gak? Apa cari laut merah itu letaknya antara benua apa? Asia karo Afrika. Yo mau panjang perjalanannya itu. Jadi Nabi Musa itu dulu pernah diberi kesaktian ya.
Tapi ya yang memberi kesaktian siapa? Gusti Allah. Tapi nggak ada apa-apanya sama Nabi kita. Nabi kita ini malah luar biasa. Yang dibelah bukan lautan, apa? Bulan. Malah keren mana? Malah waktu kecil beliau, Nabi Muhammad itu pada waktu kecilnya, itu hobinya senengane mainan bulan. Bulan itu beliau tunjuk ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Di bulan itu berpontang-panting. Ketika Nabi masih kecil itu mainannya itu bulan. Ditunjuk itu ikut. Waktu gede malah membelah bulan. Jadi Nabi kita ini luar biasa. Nabi siapa? Sulaiman itu gantengnya itu ternyata kalau ada ganteng sedunia ini satu ya, Nabi Sulaiman itu seprapate dikekno wong salam dunya ya, termasuk ya Raffi Ahmad katut seprapat itu kabeh sak donya ini wong lanang itu seprapat digawi sak miliar orang. Dan Nabi Muhammad itu separuhnya. Betapa gantengnya siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang sempurna, manusia sempurna. Nah itu tadi, banyak sekali orang-orang itu yang rela menjual imannya demi dunia. Nah, yang orang seperti ini digedingi karo semua makhluk, malaikat pun itu geting. Ketika Raja Fir'aun itu mau bersyahadat ya, mau apa? Jadi dia mau tobat. Ketika nyawanya sudah di ujung tenggorokan, itu mau ngomong asyhadu an, sampai an itu sama malaikat Jibril karena getingnya iku mau ndelok kelakuane sak umur-umur kok wani-wani ngaku dadi jupuk lempung. Coba apa? Ngerti lempung? Tanah liat yang ada di pantai itu dia lempar menuju apa nih? Mulutnya itu pas mangap asyhadu an la ilaha, gak iso ngomong Allah itu nggak bisa. Ayat tulisannya sampai sekarang su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Jadi malaikat itu juga punya rasa mangkel itu ada. Makanya hati-hati. Ojo bikin kamu, jangan bikin susah malaikat atid. Lek malaikat atid itu pegel nulis catatan elek, wah kesel-kesel ya gue elek mana. Bisa-bisa kok mangkel malaikat itu. Malaikat yang duwe mangkel barang. Kayak malaikat Jibril itu mangkel banget karo sapa? Fir'aun. Nah, jangan bikin malaikat itu ya perlu kita hadiahi Fatih. Makanya para ulama itu kayak maca tahlil, maca tawasul, itu kan selalu menghadiahkan apa? Menghadiahkan Fatihah kepada para wa ila jami'il malaikatil muqarrabin. Malah wiritane bapak itu malah khusus wa ila Jibril, Mikail, Israfil nah ketuai malaikat dihadiahi Fatihah kabeh. Men apa? Men bales donga dinu kita mendoakan malaikat, malaikat juga ikut mendoakan kita. Sama malaikat itu makhluk yang suci, ora tahu maksiat. Dungane mesti mandi. Malaikat dungano ya muga-muga kowe oleh derajat sing luhur. Ya luhur tenan. Kaya Nabi Idris. Nabi Idris itu didoakan dalam Al-Qur'an, ya Allah jadikan kekasihmu Idris ini derajat yang luhur. Ya luhur tenan, sampai sekarang itu beliau ditempatkan di Jannatul Firdaus Al-A'la ya. Tingkatan tertinggi dari surga itu apa? Surga Firdaus. Tangan ini kok ngimpi nang Firdaus deh. Saya turu.
la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Tapi ternyata ketika Allah menerangkan laknat dan siksanya yang pedih, Allah masih memberi kesempatan untuk taubat ya. Seburuk-buruknya manusia di masa lalu, kalau saat ini dia mau tobat ya, walaupun dia pernah jadi gembong narkoba, pernah jadi gembong judi, pernah jadi pembunuh berantai, pernah kufur sekalipun, atau pernah murtad, Islam murtad, terus dia memutuskan untuk taubatan nasu Islam terus wae wis. Iku ya sing biyen iku diusep karo pangeran. Makane pangeran dawuh illal ladzina tabu. Sapa wae sing gelem muni tubna ilallah apa? Tubna ilallah ya Allah kita tobat, aku tobat. Wa nadimna ala ma fa'alna minal khotoya wad dzunub. Apa? Wa nadimna, ini kalimat tobat kudu hafal kabeh iki. Wa nadimna ala ma fa'alna minal khotoya. Ya Allah kula ketun banget ya Allah, kula sesali ya Allah minal khotoya, kesalahan-kesalahan kula sing tak lakoni. Wadhunub lan dosa-dosa sing pernah kula lakoni. Ini kalimat tobat itu kalimatnya pertama kita muni apa? Tubna ilallah. Baleni. Nomor loro sing diucapno apa? Wa nadimna ala ma fa'alna minal khotoya wadhunub. Baleni. Wa nadimna ala ma fa'alna minal khotoya wadzunub. Itu dua kalimat tobat. Yang ketiga wa azamna ala alla na'uda ila dzanbin abada. Tulisan kabeh sing lengkap. Di kalimat tobat itu harus hafal. Kamu nemu kitab apapun itu inti kalimat tobat itu tiga ini. Wa azamna sing ketiga apa? Alla na'uda ila dzanbin abada. Wis diwaca kalimat tobat. Bareng tubna ilallah wa azamna ala alla na'uda ila dzambin abada. Wis komplit tulisannya. Pertama kalimat taubat itu adalah lafaz tubna. Ya Allah, kula iki niat tobat astaghfirullahaladzim. Awakmu kok lek nguruki ana wong tobat sowan. Mas jenengan lak wis alumni pondok. Tuntun kula cek ni tobat, kula wis gak dadi bandar judi maneh. Aku wis tobat ora ngedar sabu-sabu maneh. Sampean tuntun lah. Kamu tuntun dengan kalimat ini. Tubna ilallah. Wa nadimna ya Allah Gusti kula ketun keduwung, ketun banget atas apa yang pernah aku lakukan dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Saya menyesal ya Allah, ketun tenang. Yang nomor 3 wa nadimna. Nadimna maknanya apa? Kita menyesali.
Apa yang nomor 3 tadi apa? Wa azabna ya Allah, kita berazam, kita bertekad. Azam itu apa? Ala alla na'uda, kita berjanji untuk tidak mengulanginya kedua kali. Alla na'uda ila dzanbin abada, kepada dosa yang sama yang saya lakukan. Gusti kula tobat Gusti, wingi wis murtad, saiki kula azam. Ya, azam itu apa? Bertekad. Jenengan bantu kula Gusti men adoh saka sifat kafir, saka sifat kekufuran. Itu maknanya azam, itu tekad-tekad yang bulat. Dudu kaya wingi tobat sambel itu. Mari kepedesan, wah mangan lombok 10, janji gak mangan lombok-lombokan, ternyata meni pesan bakso lomboknya malah 20. Nah ini jenenge tobat sambel. Ayat berikutnya, innalladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lam tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Dibaleni mana kalau pangeran? Uang kok kafir, wani-wani kafir, kekafirannya itu setelah diberi iman. Wingi tak contohnya ya apa? Seiring apa ora? Hah? Contohnya wong murtad itu piye wingi? Kenapa kok murtad itu sampai dilaknat sama Allah itu? Kenapa? Contohnya ya apa? Ono wong takok nang aku, pasar Legi itu nang ndi? Mas, pasar Legi itu nang ndi to? Tak warah nang arahku kulon. Dalane koyo ngene. Itu. Wis tak warai. Sing kedua wis tak kei apa? Tunggangan, ayo nunut aku yo kate nang pasar Legi monggo. Tapi kalau jawaban dia setelah saya beri bantuan nggak mau, setelah saya kasih petunjuk kok nggak mau, yang salah itu orangnya apa yang ngasih petunjuk? Yang salah ya orangnya, kok goblok temenan. Dikei bantuan tunggangan ya ora gelem. Dikayaran mulon kok malah nang arah ngetan itu jebuse ya nang ngelorok, ngelondong, ngerogol apa maneh? Merian kulon, merian etan. Wis ketemune nang kono ora nemu pasar. Tidak nemu pasar Legi yang dia sama Allah Ta'ala wis ngasih Al-Qur'an, sudah ngasih Kanjeng Nabi, wes ngirim kiai dadi sukono kiai. Ngulon sithik ana Pak Yai Miftah. Ngulon maneh ana Jetis. Ngulon maneh ana Kali Beber. Ngulon maneh kiai nang ndi. Ngono kok ya sik ora gelem derek dawuh-dawuhe para ulama. Wis disediai petunjuk diwai kitab tafsir apa ini? Jalalain, ono tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sawi, tafsir apa maneh? Fakhrul Razi, tafsir apa maneh? Ibnu Katsir. Kowe ngertine tafsir apa lho? Jalalain tok. Ya wis gak apa. Jalalain iki benar-benar kita hayati dan kita amalkan. Kurang apa Allah mengasih petunjuk ke kita, kok kita nggak mau ikut? Yang salah siapa? Pangerane apa makhluke? Ya makhluke. Gobloke kok ora barbar. Kok ora? Goblok itu pisanae goblok. Mari ngono dibari, dimarani dadi pinter. Kita itu yang peka sama fasilitas-fasilitas hidayah menuju Allah Ta'ala. Awak dewi gue saya enak. Di mana-mana banyak pondok pesantren, di mana-mana banyak TPQ, madrasah. Gak ada alasan untuk gak kenal Allah. Gak ada alasan untuk
Gak iso carane ibadah. Gak ada alasan untuk kita itu bodoh dalam bidang agama. Ya. Allah Ta'ala wis menyediakan sampai gampang. Kemudian apa terakhir dari juz 3 ini ayatnya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walawif tadabiha. Perhatikan, iki kok ana hubungane karo awal juz pira? 4 lan tanunul birra. Karena Allah Ta'ala ingin meyakinkan kita ya, sing jenengi zahaban ya. Besok nang akhirat seumpama ana wong nggawa hartanya yang paling berharga di mahkamah Allah nanti, jangankan di mahkamah, ketika mati saja ternyata harta itu nggak dibawa kok, ya enggak? Mati saja nggak dibawa, apalagi kok sampai ke alam akhirat. Ini Allah bikin perumpamaan kok ono uang ben gowo dunianya yang terbaik. Misalkan di dunia ini dia itu adalah jadi presiden, menguasai sak negara, jadi rojo, menguasai sak kerajaan ini. Emas, perak, intan, berlian, batu bara semuanya dibawa di hadapan Allah. Dia tukar pengen oleh selamat, ditukar pengen untuk kenikmatan akhir. Ditompo ora karo pangeran. Tidak. Walau iftadabi. Bahkan kalau dia mil'ul ardi, bumi, kekayaan bumi ini dia bawa. Bumi ini barat misalkan emas sak gede bumi, iftada. Dia persembahkan kepada Allah. Kok wani-wani nih wong Gusti Allah sing duwe alam iki kok. Maka itu semua fala yuqbala min ahadihim ya. Jadi wong kafir iku lak sampai saiki iku mereka orientasinya adalah berlomba-lomba dalam dunia. Delon Cina-Cina iku. Delon pengusaha-pengusaha sing kupur-kupur iku. Ora tahu bayar zakat, ora tahu berbagi, pajak ya kadang nunggak ya. Jadi mereka nggak tahu kalau misalkan yang bisa mengabadikan hartanya itu adalah sedekah lah. Wong syaratnya sedekah diterima, itu kudu iman dhisik ya. Apa? Harus Islam dulu. Awak dhewe transfer nang malaikat. Malaikat aku transfer. Simpenan mengko gawe alam akhirat. Yang bisa transaksi model kaya ngono iku wong sing duwe iman. Tapi lek wong kok innalladzina kafaru wa matu wa hum uripe kafir, matine dalam keadaan kafir, wa matu wa hum kuffar. Uripe kafir, matine Mas yo pas kafir pas urip dia itu menguasai pulau, menguasai dari pengusaha saiki rata-rata wong kafir kabeh to. Sing duwe Facebook ya wong kafir, sing duwe Google wong, sing duwe apa? Pengusaha-pengusaha dunia yang nomor 1 itu rata-rata ya dudu wong duwe iman. Mereka yang dilomba-lombano bagaimana cari materi kekayaan sebanyak-banyaknya. Sekarang masih belum melek ya. Mengko lek wis mati baru ngowoh apa? Orang duwe cekelan surat tabarok, orang duwe cekelan sodako, orang duwe cekelan jariah. Ya akhirnya ngowoh, bambung. Ngerti bambung apa orang? Bambung itu ya tola-tola orang duwe apa-apa kayak wong nang perempatan bingung. Kate lapo ya aku kok nang kene. Ora ana kanca, ora ana. Ya sekedar alas. Dia cuma beralaskan kaki saja. Itu wong-wong sing iki. Ya ora cuma itu saja. Walahum adzabun
alim jarine Allah Ta'ala. Wa malahum minna sirin. Orang babung tok tapi ya bendina iku dikepuki malaikat, dicokoti kala jengking, dicokoti ula. Ngeri alam kubur itu. Wa malahum minna sirin, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Itu maksud dari ayat 91. Lan tanalul birra ilahuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.